Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul karamin, segenap para bapak, para ibu, para jamaah, khususnya keluarga besar jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur walhamdulillah, malam ini dipertemukan kembali kita di Masjid Nurul Islam yang penuh berkah. Mudah-mudahan senantiasa dapat kita syukuri dengan istiqomah dan amal ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhoi dan mendapat rahmat yang sebesar-besarnya hingga husnul khatimah. Husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita bab terakhir, yaitu bab surat Al-Ikhlas halaman 360 ya. 55. Oh sampun. Sekarang sudah bahasan pertengahan ya, yaitu 360. Ini bab terakhir. Nanti minggu depan atau bulan Juli sudah bahasan, yaitu kitab Bulughul Maram ya, yaitu bab masalah hadis yang berkenaan tentang hukum-hukum fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 360. Sekali lagi. Ampun. Man qara'a suratal Ikhlas fil fara'idhi ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa maha ismahu min diwanil asqiya wa katabahu fi diwanis su'ada. Man barang siapa qara'a yang membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, fil faraidi, di dalam beberapa sholat fardu. Jadi setiap usai mengerjakan sholat fardu, lalu kemudian salah satu zikirnya itu membaca surat Al-Ikhlas. Keutamaannya apa? 1. Ghafarallahu lahu, maka akan diampuninya dosa-dosanya. Jadi surat Al-Ikhlas itu adalah fungsinya, salah satunya adalah sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa ini tidak hanya dosa kecil, tapi juga dosa-dosa besar. Karena surat Al-Ikhlas itu surat yang paling dicintai oleh Allah karena mengandung sifat-sifat Allah. Yang kedua hikmahnya adalah wali-walidayhi, diampuninya dosa-dosanya, juga dosa kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tua yang masih hidup ataupun juga yang meninggal dunia diampuni berkah
kita membaca surat Al-Ikhlas setelah sholat fardu. Makanya orang yang nggak paham bagaimana keutamaan wirid setelah sholat fardu kok panjang amat, itu karena oleh para ulama itu sudah sedemikian rupa disusun masing-masing punya keutamaan. Jadi bukan hanya seusai sholat cukup istighfar 3 kali, lalu ditambah dengan Allahumma antas salam maka salam wa ayyaka ya'udzus salam dan begitu seterusnya itu. Tapi ada zikir-zikir yang lain karena itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Contoh di antaranya kita membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka jikalau dibaca seusai sholat fardu, maka kita akan diharamkan untuk tersentuh api neraka. Demikian pula, jadi membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali seusai sholat, jaminannya kita tidak akan tersentuh api neraka. Demikian pula membaca ayat kursi seusai sholat sekalipun sekali, maka tidak ada penghalang antara kita yang membaca dengan surga itu kecuali kematian. Ya artinya dijamin surga, karena orang masuk surga kan tunggu mati dulu. Maka kematian itu hanya semata sebagai penghalang seseorang itu masuk surga sebab ayat kursi. Termasuk surat Al-Ikhlas ini. Wali walidayhi, kedua orang tuanya pun dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Apa cukup itu? Mboten. Wa maha ismahu, dan oleh Allah itu dia dihapus ismahu namanya min diwanil asqiya, dari catatan orang yang celaka. Barangkali kita ini ketika takdirnya di lauh mahfud tercatat golongan orang yang asqiya, celaka, karena barokai moco surat Al-Ikhlas setiap sholat fardu, dihapuslah ketentuan bahwa kita itu golongan orang yang celaka. Wa katabahu fi diwani su'ada, lalu kemudian dicatat oleh Allah menjadi golongan orang yang bahagia. Su'ada, bahagia. Oleh karena itulah takdir itu ada 2 macam. Ada takdir mubrom yang pasti, ada pula takdir itu namanya mu'allaq. Jadi takdir mu'allaq itu takdir yang masih ditangguhkan. Takdir yang masih ditangguhkan. Adapun mubrom itu takdir yang sudah pasti. Bisa jadi orang itu kecelakaan. Bisa jadi orang itu kecelakaan. Ya pasti memang kecelakaan. Tapi karena doa dan amal-amal kebaikan seseorang itu, boleh jadi kecelakaan itu tapi tidak sampai kemudian mencelakakan. Sehingga oleh Allah itu diselamatkan. Oleh karena itulah dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, la yuraddu takdir illa bid-du'a. Takdir itu nggak bisa ditolak, sudah kepastian, tapi bisa ditangguhkan oleh Allah dengan kita berdoa. Jadi kalau seseorang itu selalu tidak putus asa memohon kepada Allah,
maka takdirnya itu bisa jadi dirubah menjadi sebuah kebaikan. Contoh, Nabi itu pernah lewat di sebuah tempat yang mana orang-orang kafir itu sudah berjaga-jaga bersiap-siap untuk menggelindingkan batu dari bukit yang batu itu besar. Kalau sekiranya menimpa Rasulullah beserta para sahabat tentu celaka, bahkan mati. Maka turunlah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, mohonlah kepada Allah tentang keselamatan agar terjauhkan dari bencana musibah. Karena orang kafir itu akan menggelindingkan atau melemparkan batu yang besar dari atas bukit, dan itu sulit dihindari. Maka berdoalah Rasulullah dengan para sahabat itu. Maka ketika lewat di tempat yang dimana sulit dihindari itu, Nabi memang terkena batu itu. Jadi takdirnya memang terkena batu itu. Tapi karena memohon kepada Allah, batu itu sebelum jatuh menimpa Nabi dengan para sahabat, batu itu sudah dihancurkan malaikat Jibril menjadi bebatuan kecil, sudah menjadi pasir, sehingga takdirnya memang mengenai Nabi dan para sahabat, tapi tidak membahayakan karena sudah berupa pasir. Ya, sama dengan misalnya kita sakit, logikanya di rumah sakit operasi berkali-kali, tapi kalau memang takdirnya Allah menangguhkan ajalnya seseorang itu, boleh jadi diberikan kesempatan kembali, diberikan panjang umur oleh Allah. Walaupun logikanya misalnya tabrakan, ya tabrakan yang logikanya nggak bisa selamat, tapi selamat. Maka yang demikian itu boleh jadi amal seseorang yang selalu dilakukan secara istiqomah dan doa secara istiqomah, Allah bisa berkehendak apakah itu mau menghapus atau tidak, termasuk bacaan surat Al-Ikhlas ini. Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, kuntu akhsyal azab ala ummati, aku itu sangat khawatir, sangat takut bencana itu menimpa kepada umatku bilaili wan nahar, di waktu malam maupun di siang hari. Hatta jaa Jibril bi surati qul huwallahu ahad, sehingga datanglah malaikat Jibril itu membawakan surat Al-Ikhlas. Annallahu ta'ala la yu'adzibu ummati ba'da nuzuliha li'annaha nisbatullah. Maka aku tahu, kata beliau Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa umatku setelah turunnya surat Al-Ikhlas itu, karena surat Al-Ikhlas itu dihubungkan dengan ketauhidan kepada Allah. Jadi mengandung pembicaraan tentang sifat-sifat Allah. Wa man ta'ahhada qira'ataha tanasyarul birru min ananis sama ala ra'sihi wa nazalat alaihi sakinah wa taghsyathu rahmah. Maka barang siapa yang mengistiqomahkan, senantiasa ajak, kontinu membaca surat Al-Ikhlas itu, maka tanah syarul biru, bertaburlah kebaikan-kebaikan itu di atas
langit kepada diri mereka. Jadi bertabur bagaikan pasir yang menabur kepalanya. Jadi akan dilimpahkan, diberi anugerah oleh Allah kebaikan-kebaikan dari langit. Maksudnya rahmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wa nazalat alaihi syakinah, diberikan ketenangan. Wa takhashathu rahmah, dan diliputi dengan kasih sayang Allah. Ya sama dengan kita ini menjadi orang Islam itu, apa yang kita dapat? Ketenangan diri, kebahagiaan dunia akhirat. Sehingga Rasulullah itu takjub, heran kepada kita orang-orang Islam, jamaah Nurul Islam ini. Karena Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang paling menakjubkan orang-orang yang beriman kepada Allah itu? Ya tentu malaikat, kata para sahabat. Malaikat tentunya orang yang paling takjub ya Rasul, nggak pernah maksiat sedikit pun, selalu bertasbih, bertahmid kepada Allah. Bukan, jawabnya Nabi ini bukan, karena malaikat itu selalu di sisi Allah. Jadi kalau imannya kuat, menjadi golongan yang soleh, bukan tolak-toleh, itu wajar. Kalau memang bukan malaikat, ini para rasul. Nah kalau para rasul itu juga biasa, kata Nabi, karena selalu mendapat wahyu, bimbingan, dibimbing oleh Allah, dapat mukjizat, sehingga biasa juga para rasul Nabi kalau imannya kuat. Kalau bukan rasul ya kami ya Rasul, para sahabat ini bukan juga, karena para sahabat itu kan tahu bagaimana proses turunnya Quran, wahyu, dan selalu di sisiku, mengerti siapa nabinya, rasulnya. Lalu siapa ya Rasul? Yaitu jamaah Masjid Nurul Islam itu. Mereka itu jauh dari tempat kelahiranku. Mereka itu tidak tahu prosesnya turunnya Quran, hadis, bahkan tidak tahu nabinya. Yang foto itu ikan ngerti kalau sampai kabeh itu. Yang sampai samakin gak oleh digambar. Lah kok iman? Ya karena mereka benar-benar yakin, hakul yakin dengan kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Raditu billahi Islam, raditu billahi Rabbah. Begitu ridho kami dengan Allah sebagai Tuhanku, wabil Islami dina, Islam agamaku, itu yakin. Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah, dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, yakin. Dengan keyakinan itulah kita diberikan ketenangan hati, ketentraman jiwa. Oleh karena itulah semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin kita banyak mendapat hidayah. Semakin kita sering ngaji seperti ini, berarti kita sering akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. As-sakinah, mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu jiwa yang memiliki ketenangan. Maka kata Allah, kemarilah, udkhuli jannah, masuklah ke surga. Radiyatan mardiyah, kalau Allah ridho, kita juga ridho, itu namanya saling mencintai. Kan yang repot itu cinta bertepuk sebelah tangan.
Allah mencintai orangnya kabur. Sedangkan kita mencintai Allah yang gak suka. Yang indah itu kalau Allah mencintai dan kita pun menyayangi. Radiyatan mardiyah. Fayanzurullahu ta'ala ila qariha, maka Allah akan memandang pandangan penuh kasih sayang kepada orang yang baca surat Al-Ikhlas. Fayughfaru lahu maghfiratan, dan diampuninya dosa-dosanya, la yu'adzabu ba'daha abada, dan tidak akan disiksa selamanya. Wala yus'alullah syai'an illa atah, dan salah satu hikmah istiqomah membaca surat Al-Ikhlas itu, wala yus'alullah, tidaklah seseorang itu minta kepada Allah syai'an, sesuatu, illa a'tahu, kecuali Allah akan mengabulkannya, Allah memberikannya. Jadi yang jelas surat Al-Ikhlas itu begitu besar faedahnya. Bisa kita baca seusai sholat atau kapanpun, dimanapun, saat kita berdiri, duduk, tiduran, berjalan, berhenti, kecuali di toilet tidak boleh, ya. Kecuali di toilet tidak boleh, atau di saat bersenggama hubungan seks dengan istri nggak boleh. Tapi di luar itu dianjurkannya saat duduk, saat berdiri, berjalan, diam, di mana kapanpun, bergerak atau tidak. Diceritakan, ini diceritakan karena yang bercerita adalah Rasulullah, jelas hadisnya benar. Dengan lihat jam saya, kalau nggak lihat tuh kebablasan nanti. Di mana seseorang bernama Muawiyah, seseorang itu bernama Muawiyah, bukan Muawiyah yang khalifah itu, bukan. Namanya bertepatan sama, namanya Muawiyah. Rasulullah itu ketika hendak mensolati, turunlah 70.000 malaikat yang ikut menyertai sholat, menyolati Muawiyah itu. Sampai yang namanya matahari saat itu terlihat redup seperti mendung hendak hujan. Sedangkan tidak mendung, tidak hujan, karena tertutup begitu banyaknya turunnya para malaikat. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada para malaikat itu, gerangan apa kemuliaan yang dilakukan atau diberikan oleh Allah yang kemudian menjadikan Muawiyah itu dimuliakan begitu sedemikian besarnya, amalan apa? Maka jawab malaikat Jibril, sebab seseorang yang bernama Muawiyah itu setiap hari selalu membaca yaitu Al-Ikhlas tidak kurang dari 100 kali. Jadi setiap hari itu membaca surat Al-Ikhlas tidak kurang 100 kali, apakah itu saat berdiri, saat berjalan, saat berdiam, di mana kapanpun, sehingga menjadikan ketika Muawiyah itu meninggal dunia dihormati sedemikian rupa oleh Allah, sampai diturunkannya 70.000 malaikat diperintahkan untuk ikut mensolati jenazah Muawiyah. Karena bagaimana tidak luar biasa surat Al-Ikhlas itu. Kita membaca 3 kali saja itu setara sebanding dengan kita membaca Al-Quran 30 juz pahalanya. Berarti kalau demikian satu bacaan itu 10 juz. Kalau 3 kali 30 juz. Kalau 6 kali
2 kali khataman. Kalau 9 kali 3 kali khataman. Demikian pula seterusnya. Oleh karena itulah namanya kita jujur manusia ini terkadang ada sifat malesnya. Mau baca Quran aras-arasan, mau membaca Al-Quran ada malesnya. Maka kalau minimal kalau kita hafal surat Al-Ikhlas dibaca sesering mungkin, maka kita akan mendapatkan daripada keutamaan pahala baca Al-Quran. Jadi tidak bisa kita pungkiri terkadang mau membaca itu rasa-rasa. Oh mana saja kira HP ini boleh. Dulu HP belum ada, ratingnya kalah mbek koran. Ratingnya kalah sama majalah. Begitu korannya pun tutup, malah sing dibuka bangun tidur pegang HP, mau tidur pegang HP, tidur HP lagi, HP-HPan terus, HP-HPan lagi. Jadi Masya Allah memang sangat menggiurkan dan menggoda HP itu. Makanya kalau kita baca surat Al-Ikhlas sesering mungkin itu akan bisa pengganti daripada hiburan-hiburan HP itu, ya. Coba kita buka halaman 366. Man qara'aha fi umrihi marratan la yahruju minad dunya hatta yara makanah fil jannah. Barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas dalam seumur hidup sekalipun sekali, panjenengan wis bolak-balik tahlilan itu berapa kali itu? Sekali saja membaca surat Al-Ikhlas la yakhruju minad dunya, maka tidaklah seseorang itu keluar dari dunia ini alias meninggal dunia, ya, hatta yara makanahu fil jannah, sehingga seseorang itu akan melihat tempatnya di surga. Jadi keutamaan atau faidah surat Al-Ikhlas itu seseorang yang membacanya kelak sebelum meninggal dunia akan ditunjukkan ada semacam malaikat yang menunjukkan tempatnya di surga kelak tersebut. Jadi kalau misalnya demikian itu nggak akan sulit, ya. Seperti misalnya kita mau rekreasi, lalu ditunjukkan dulu tempat-tempat denanya di sini, tempatnya, kamarnya di sini, terdiri 2 lantai, lalu kemudian di mana ada tempat kolam renangnya dan begitu seterusnya. Orang kalau mau rekreasi kan begitu, biasanya diberi semacam buku panduan bagaimana nantinya di tempat rekreasi itu. Demikian pula orang soleh itu begitu, terutama yang membaca surat Al-Ikhlas, apalagi yang istiqomah, lalu sekali saja dibegitukan, apalagi yang istiqomah. Sebelum meninggal dunia dia akan diperlihatkan tempatnya di surga nanti, dipandu itu. Ini loh tempat kamu begini-begini. Maka tidaklah heran kenapa orang-orang soleh hendak meninggal dunia itu seringkali tersenyum. Ya karena senang itu. Nah kalau mau meninggal mendelik, lah itu kan berarti
menakutkan, ditunjukkan bagaimana siksaannya kelak, kan begitu. Ada yang, ya maaf ya, ada yang orang nazak itu seperti ayam disembelih, kejet itu ada. Semuanya itu tergantung amalnya. Bagaimana nggak kejet yang orang dalam keadaan nazak kesakitan itu bagaikan bara api yang diletakkan di tenggorokannya, lehernya. Tapi sebaliknya orang soleh yang baik itu ketika roh itu keluar bagaikan rambut yang ditarik dari adonan tepung, lembut gitu. Oleh karena itulah doa kita kalau saat usai sholat kan sapu jagat itu doa selamat, hawin alina fi syakaratil maut, hawin alina fi syakaratil maut, lembutkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah ketika dicabutnya ruh dari tubuhku. Nah itu gambarannya seperti rambut yang ditarik dari adonan tepung yang cair, bukan tepung yang mengeras, pedot, angel gitu. Man qara'a fi shalawatil khamsi fi kulli yaumin marratan yasfa'u yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas seusai sholat 5 waktu sekalipun hanya 1 kali, maka dia akan mendapat syafaat kelak pada hari kiamat. Ya syafaat Rasulullah, ya syafaat pula dari Al-Quran surat Al-Ikhlas itu sendiri. Di jami'i akribaihi wa asyiratihi mimman qad istaujaban nar. Bahkan diberikan hak seseorang itu bisa mensyafaati kerabat-kerabatnya, teman-temannya yang andai kata kerabat dan temannya itu dipastikan masuk neraka, itu bisa tertolong oleh seseorang itu yang selalu mengamalkan istiqomah Al-Ikhlas seusai sholat 5 waktu. Jadi ini dalil bahwa yang bisa memberikan syafaat itu bukan hanya Rasulullah, tapi orang-orang yang ahli baca Al-Quran, orang-orang yang ahli istiqomah baca surat Al-Ikhlas, itu diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat. Cuma bedanya kalau Rasulullah mensyafaati seluruh umat secara totalitas seluruh dunia, bahkan mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nah kalau seseorang yang baca Quran, hafal Quran, ya minimal amal istiqomah surat Al-Ikhlas itu terhadap kerabat, saudara, keluarga, dan teman-temannya saja. Saya kira itu para bapak, para ibu, karena sudah 30, Isya jam berapa? 3, berarti kan enten pertanyaan ya. Monggo, berapa menit? 3 menit, monggo, Ustaz. Oh iya, kan di mana di hadis ini tadi disebutkan bahwa seusai sholat. Adapun hadis yang barusan ini mangqara'a fi sholawat, jadi di sholat. Jadi boleh sebelum di saat sholat boleh, di saat usai sholat juga boleh. Karena hadis yang pertama tadi itu ketika fil faraid, ketika usai sholat. Adapun hadis yang kedua ini menjelaskan tentang ketika sholat. Makanya ada sahabat itu hafal Quran, ada sahabat itu hafal Quran ketika istilahnya
beliau jadwal ngimami, itu yang dibaca itu selalu surat Al-Ikhlas. Makanya kalau ada imam mau Al-Quran kok panjat, jangan dipakai itu. Karena di zaman Nabi itu ada, walaupun hafal Quran, tapi bacaan yang selalu dibaca itu surat Al-Ikhlas. Terutama bacaan biljahri yang keras itu. Misalnya sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib, itu selalu setelah Fatihah itu Al-Ikhlas. Jamaah protes, mosok apal Quran sing diwaca Al-Ikhlas, padahal gak apal surat liyane ya gitu. Lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, itu loh si fulan kalau ngimami selalu baca Al-Ikhlas. Nabi itu nggak marah kok, tapi bertanya, kenapa? Ya karena saya suka ya Rasul. Karena Allah paling mensukai ayat surat Al-Ikhlas karena mengandung sifat-sifat Allah. Apa kata Rasulullah? Engkau akan masuk surga ma'aman ahabbah, sesuai dengan apa yang kau suka. Malah beliau mengatakan akan masuk surga sesuai dengan yang kau cintai. Jadi surat Al-Ikhlas itu dibaca ketika sholat afdal. Jadi misalnya ketika kita sholat baca Al-Ikhlas terus, kadang kan diilokno para kiai kan, moco sholat kok sing diwaca Al-Ikhlas kulo, ya gak ada masalah sebenarnya. Itu malah bagus, tak apa-apa. Malah andai kata kan ada imam itu membaca surat panjang tapi diambil tengah-tengah, Al-Baqarah, An-Nisa, misalnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna, dan begitulah seterusnya. Lalu berhenti hanya mengambil 2-3 ayat, maka itu lebih utama surat-surat pendek yang hanya beberapa ayat daripada baca surat yang panjang sekalipun itu beberapa ayat. Jadi lebih utama Al-Ikhlas, Inna A'tayna, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lebih utama itu malah. Cuma gak keren, gak gaya kan. Jadi lebih utama itu, kecuali menghatamkan loh ya, seperti di Saudi itu kan menghatamkan itu. Jadi sholat tarawih itu dihatamkan dalam 30 juz itu dalam 1 bulan. Nah itu kan apa-apa, nggak masalah kan. Nah, tapi lebih utama, tapi nggak apa-apa. Jangan menyalahkan, nggak apa-apa. Cuma lebih utama afdol itu sekalipun pendek tapi jangkep suratnya. Nggak apa-apa, itu lebih utama. Karena hadisnya juga fis sholawatil khamsi, ketika sholat. Boleh setelah sholat, boleh ketika saat sholat. Cukup. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Oke, kalimat tauhid. Nggih. 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 Ya benar. Jadi implementasi daripada 2 kalimat syahadat itu. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an itu kan isinya terbagi 3/3, sepertiga hukum, lalu kemudian sepertiga kisah-kisah, dan sepertiga itu al-ikhlas atau ketauhidan. Dan ketauhidan itu tercakup di dalam surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas itu yang digambarkan dalam kalimat kita bersyahadat itu. Makanya kenapa
bacaan yang begitu luar biasa itu karena mengandung nilai-nilai persaksian kita kepada Allah. Sehingga orang-orang tasawuf itu, orang-orang thariqah itu kalau berzikir itu cukup hu. Karena dasarnya surat Al-Ikhlas. Coba kul huwallah. Kul katakan dia. Loh, dia mana? Biasanya kalimat itu kalau mengatakan dia itu ada awalnya. Aba Jalil beliau itu takmir Masjid Nurul Islam sebagai lembaga dakwah. Nah, diawali kata-katanya namanya dulu. Nah ini gak ada namanya, dia. Kan huwa, dia siapa? Huwallah, Allah. Ya syahadat itu tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Persaksian kita kepada Allah itu, sehingga dhamirnya itu tersimpan, sehingga ahli tasawuf itu kalau berzikir itu ay Allah. Tapi orang yang nggak paham demikian itu kadang zikir apa itu ada yang monyet jadi itu terserah, boleh, karena masalah ya. Jadi saling menghormati, menghargai. Karena kalimat dhamirnya itu tersimpan. Yang dimaksud siapa? Allahu Ahad, yang esa itu. Jadi saya kira itu para Bapak Ibu, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Mugi-mugi saged ngamalaken surat Al-Ikhlas ini sehingga menjadi golongan yang insya Allah diberikan keselamatan dunia akhirat. Nah, malih panjenengan badhe mlebu omah nggih, mlebu omah sampai maca Al-Ikhlas. Sadurunge mlebu omah maca Al-Ikhlas, insyaallah rezekinya dijamin lancar, nggak akan ditakdir jadi orang miskin, fakir. Allahumma amin. Jadi sadurunge mlebu omah buka lawang pun lali maca surat Al-Ikhlas. Insyaallah nggak akan jadi orang fakir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.